Suara Hati, renungan hari ini, Senin, 30 Desember 2024, topik, Kehendak Tuhan itu sempurna. Jangan lupa saudaraku. Kalau sudah, cukup hanya klik tanda berikut ini. Dan membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga menemukan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan hari ini, Kolose 1 ayat 9 dan 10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Memang benar, segala sesuatu diciptakan Tuhan untuk memenuhi tujuan yang diinginkan setiap orang. Misalnya, kursi untuk tempat duduk, kasur untuk tempat tidur, air condition untuk mendinginkan udara dalam ruangan, dan lain seterusnya. Demikian pula dengan kita. Tuhan menciptakan setiap orang punya sebuah tujuan yang spesifik. Dalam Alkitab dituliskan bahwa kita dibentuk oleh Tuhan. Sejak dalam kandungan, Tuhan telah menenun kita dan mau jadi apa kita. Mazmur 139 ayat 13-16. Tuhan memiliki rancangan mengenai diri kita. Rancangan itu sangat unik dan indah, yang memberi kita hari depan yang penuh harapan, Yeremia 29 ayat 11. Demikian pula dengan kita. Tuhan menciptakan setiap orang punya sebuah tujuan yang spesifik. Dalam Alkitab dituliskan bahwa kita dibentuk oleh Tuhan. Sejak dalam kandungan, Tuhan telah menenun kita dan mau jadi apa kita. Mazmur 139 ayat 13-16. Tuhan memiliki rancangan mengenai diri kita. Rancangan itu sangat unik dan indah, yang memberi kita hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Secara kasat mata, banyak kita melihat berada pada kesuksesan, tetapi secara spesifik Tuhan tidak mengkehendaki hidupnya seperti itu. Orang seperti itu terlihat bahagia, tetapi tidak merasakan kepuasan. Contoh, seseorang bisa mendapatkan nilai studinya semua A, tetapi dalam kehidupannya selalu gagal. Itu sebabnya, kita harus belajar dan berusaha mengenali kehendak Tuhan dan hidup di dalamnya. Sebagai orang percaya yang telah diselamatkan, hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Hidup ini bukan tentang kita, tetapi tentang kehendak Tuhan bagi kita. Sebagaimana dalam bacaan firman Tuhan hari ini, kita diajarkan untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kolose 1 ayat 9. Kita bisa mengetahui kehendak Tuhan secara spesifik melalui kepribadian, pengalaman, karunia, dan hasrat yang Tuhan taruh di hati kita, di mana semuanya memiliki keterkaitan. Alkitab mencatat bagaimana kepribadian Abraham yang stabil, pengasih dan pendamai, pendoa, dipanggil untuk melaksanakan perintah Tuhan untuk keluar dari tempat asalnya dan menjadi saksi Allah di tengah-tengah bangsa yang belum mengenal Tuhan. Musa yang lembut, patuh, dan setia dengan berbagai pengalaman selama di Mesir dipakai menjadi pemimpin bangsa Israel. Petrus dengan karunia pandai berbicara dipakai Tuhan menjadi pengkhotbah. Paulus seorang yang berani dan tegas, dengan berbagai pengalaman, penderitaan, dan hasratnya Tuhan pakai menjadi pemberita Injil kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan, sekaligus membuka gereja-gereja baru. Itulah sebabnya kita harus belajar dan berusaha mengenali kehendak Tuhan dalam hidup kita. Hidup di dalam kehendak Tuhan akan mengarahkan kita kepada kehidupan yang maksimal dan menjadikan kita pribadi yang potensial di dalam Tuhan. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada anak-anak kita yang putus sekolah. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.